Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan saling belajar tentang materi keanekaragaman hayati atau biasa disebut biodiversitas. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sana, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Ani Khairia, SSI. Saya sebagai guru biologi di SMA Negeri 2 Bunta. Adik-adik semua, pernahkah kalian melihat berbagai macam bentuk hewan yang berbeda-beda, kucing yang berbeda warna bulunya, warna rambutnya? Pernahkah kalian melihat berbagai macam wajah manusia yang berbeda-beda di berbagai belahan bumi, atau melihat berbagai macam keanekaragaman, burung, bunga, dan lain sebagainya? Nah, seperti itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Ya, apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme yang ada pada makhluk hidup. Biasanya keanekaragaman hayati disebut dengan kehati. Nah, kehati ini biasanya dibagi menjadi 3 tingkatan atau biasa disebut gesek. Apa aja kah gesek itu? G itu berarti tingkat gen, S itu berarti tingkat spesies, E itu berarti tingkat ekosistem. Supaya kita mudah mengingat, biasanya kalau kita belajar ada hal-hal yang harus kita jadikan pelafalan untuk jembatan keledainya ya. Mari kita bahas satu persatu tentang keanekaragaman hayati di berbagai tingkatan. Tingkat pertama atau disebut tingkat gen itu merupakan variasi yang terjadi di dalam satu spesies yang sama yang akan menghasilkan varietas atau ras. Nah, tingkatan gen ini biasanya bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Kemudian, keanekaragaman hayati pada tingkat gen ini lebih banyak kita jumpai karena semakin sedikit perbedaan di antara makhluk hidup tersebut. Kita melihat keanekaragaman tersebut biasanya ada pada hewan dan tumbuhan. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen pada tanaman biasanya disebut hibridisasi, diperbanyak melalui perkawinan silang. Kalau pada hewan biasanya disebut domestikasi atau budidaya hewan. Kita bisa melihat contoh-contoh dari keanekaragaman tingkat gen berikut ini, yaitu pada manusia, bisa kan kita melihat adanya berbagai jenis warna mata, warna iris mata ya, kemudian bentuk kelopak mata, warna kulit, warna rambut, bentuk hidung, bentuk bibir, dan lain sebagainya. Bahkan saya atau adik-adik semua bisa melihat dalam satu keluarga, dari satu ayah dan satu ibu, kita bisa melihat saudara-saudara kita memiliki wajah yang berbeda-beda juga dengan kita. Bahkan postur tinggi badan dan berat badan juga berbeda. Nah, itu salah satu contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada manusia. Kalau pada tumbuhan, sangat banyak kita jumpai. Misalnya kita melihat keanekaragaman pada bunga mawar. Kita akan melihat bunga mawar yang berwarna merah, putih, pink, orange, dan lain sebagainya ya. Kemudian biasanya kita juga melihat bunga sikatan. Bunga sikatan ini sering kita jumpai pada di taman-taman atau di kebun ya. Biasanya berwarna putih, berwarna merah, pink, orange, dan lain sebagainya. Kita melihat bunga-bunga tersebut memiliki bentuk daun yang sama, batang yang sama, akar yang sama.
Namun yang membedakan hanyalah warna pada kelopak bunga saja, pada mahkota bunganya saja. Kemudian pada hewan banyak juga kita jumpai keanekaragaman tingkat gen. Contohnya pada berbagai pial ayam. Kita melihat ayam ada yang berpial walnut, rose, dan biji. Bahkan kita bisa melihat pada kucing ada berbagai macam warna ya. Biasanya ada warna abu-abu, coklat, kuning, putih, dan lain sebagainya. Tentunya adik-adik sudah tidak asing lagi kan. Jika kalian bertanya, apakah mangga itu juga merupakan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen? Ya, betul. Mangga seringkali kita jumpai di pasar atau di supermarket bermacam-macam bentuknya. Kita bisa melihat ada mangga gadung, ada mangga mana lagi, ada mangga kueni, ada mangga podang, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pisang. Pisang banyak sekali jenisnya ya. Seringkali kita melihat pisang, ada pisang ulin, ada pisang emas, ada pisang berbagai macam jenis pisang ya. Pisang raja, pisang ambon, dan lain sebagainya. Ya, seringkali kita menjumpainya. Hal itu hanyalah contoh, sedikit dari contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, contoh keanekaragaman hayati tingkat gen tersebut bisa saling dikawinkan ya dan diperbanyak lagi melalui perkawinan silang. Nah, kita bisa melihat contohnya ini ya adik-adik. Nah, ini adalah berbagai macam contoh kelopak mahkota pada bunga mawar, kemudian berbagai macam contoh pisang, kemudian berbagai macam wajah manusia dari berbagai belahan bumi. Nah, ini dari ras Amerika, ras Eropa, dan ras Asia. Berikutnya yang perlu kita pelajari juga yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis atau disebut juga keanekaragaman tingkat spesies biasanya kita jumpai dalam suatu wilayah tertentu. Ciri-cirinya yaitu memiliki perbedaan yang ditemukan pada satu famili. Kemudian lebih banyak perbedaan secara morfologi dan anatomi, dan pada hewan tidak bisa saling kawin. Contoh yang sering kita jumpai misalnya di kebun binatang kita melihat singa, harimau, kucing. Di lingkungan sekitar kita, kita mungkin sering menjumpai adanya sapi, kambing. Nah, kedua hewan tersebut memang sekilas memiliki ciri-ciri yang sama, namun mereka ternyata berbeda karena memiliki induk atau jenis yang berbeda. Jadi perbedaan tersebut tidak hanya dari nama daerah saja atau nama suatu negara, namun dari nama latinnya mereka memang dari awal berbeda ya. Contoh yang berikutnya pada tumbuhan yaitu kita biasa menyebutkan kacang panjang, kacang tanah, kacang hijau. Apakah ketiga jenis kacang-kacangan tersebut satu jenis? Tidak. Kacang panjang, kacang tanah, dan kacang hijau memiliki keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Karena kacang panjang, kacang tanah, dan kacang hijau memiliki morfologi dan anatomi yang berbeda. Begitu pula pada tomat, cabai, dan terong. Mereka masih satu famili, namun mereka berbeda jenis. Seringkali juga kita melihat tanaman seperti kelompok palem-paleman. Misalnya tanaman sawit, pinang, kelapa, dan pohon aren. Sekilas memang mirip ya atau menyerupai. Nah, mereka memang dekat secara famili, tetapi sebenarnya adalah jenis yang berbeda. Begitu pula pada hewan ya. Jadi sampai di sini kira-kira sangat mudah dipahami ya untuk pemahaman tentang keanekaragaman tingkat jenis. Nah, kita melihat sekilas ada contoh kucing, harimau, singa, leopard. Sekilas memiliki ciri-ciri wajah yang sama.
morfologinya sama. Namun ketika diperhatikan lebih seksama, mereka berbeda karena dari gen yang berbeda ya. Jadi mereka itu berbeda jenis. Begitu pula pada rimpang-rimpangan berikut, contohnya kencur, kunyit, jahe, dan lengkuas. Keempat tanaman ini berbeda semua ya. Supaya lebih jelas. Ya. Berikutnya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini biasanya terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya kita jumpai ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem pantai, dan sungai. Ekosistem sawah tentunya memiliki komponen biotik dan abiotik yang berbeda dengan ekosistem hutan ya. Contoh komponen penyusun pada komponen biotik di sawah. Kita bisa menyebutkan ada cacing, ada burung, ulat. Nah, seperti itu ya. Kemudian tanaman padi itu sendiri, rumput juga. Nah, kalau pada komponen abiotiknya biasanya kita menjumpai tanah, air, dan lain sebagainya. Tentunya sangat berbeda dengan ekosistem yang ada pada hutan. Misalnya, komponen abiotik pada hutan yaitu tanah, batu-batuan, air, dan lain sebagainya. Suhu ya, suhu juga sangat berbeda suhu di hutan sama di sawah. Kemudian komponen biotiknya biasanya kita jumpai berbagai jenis burung, berbagai macam jenis tumbuhan yang besar, pohon. Tentunya sangat berbeda juga dengan ekosistem yang ada pada gurun. Di gurun kita akan melihat komponen biotik biasanya berupa ular, berupa hyena, dan lain sebagainya. Yang berbeda dengan komponen biotik pada sawah atau hutan. Begitu pula komponen abiotik pada gurun, biasanya kita melihat hamparan pasir, kemudian semak-semak atau pohon rumput yang tidak begitu banyak ya. Nah, untuk ekosistem pantai dan sungai tentunya kita sudah bisa membedakan apa saja komponen penyusun pada biotik dan abiotik yang ada pada komponen tersebut. Nah, ekosistem itu sendiri masih dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen pada ekosistem perairan, yang kedua yaitu pada ekosistem daratan. Ekosistem perairan biasanya terdapat kelompok air tawar dan kelompok air laut. Pada kelompok air tawar masih lagi dibagi menjadi komponen yang tenang atau lentik dan lotik. Nah, air yang tenang ini contohnya yaitu pada danau dan rawa. Kemudian pada air tawar lotik atau mengalir contohnya yaitu pada sungai dan air terjun. Sangat mudah dipahami bukan? Nah, kemudian pada ekosistem air laut kita biasanya menjumpai pantai, terumbu karang, dan laut dalam. Jadi ekosistem yang ada pada pantai, terumbu karang, dan laut dalam sangat berbeda ya. Kalian bisa menyebutkan komponen biotik dan abiotik apa saja sih yang terdapat pada pantai, terumbu karang, dan laut dalam. Tentunya sangat berbeda ya. Kemudian kita bisa melihat ekosistem pada daratan. Ekosistem daratan ini dibagi menjadi beberapa contoh. Yang paling sering kita jumpai yaitu ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem tundra. Biasanya kita melihat hutan hujan tropis ini ada pada negara yang memiliki dua musim ya. Ciri-cirinya biasanya curah hujannya tinggi antara 200 sampai 450 cm per tahun. Dan biasanya matahari
bersinar sepanjang tahun dengan suhu udara kira-kira 21 sampai 30 derajat Celcius ya. Oleh karena itu biasanya pada ekosistem hutan hujan tropis kita melihat berbagai macam tumbuhan atau pohon yang tinggi bahkan membentuk kanopi ya. Dan sebagian besar hewannya itu serangga, monyet, ular, tupai dan masih banyak yang lain-lainnya. Sangat berbeda dengan yang ada pada ekosistem padang rumput. Pada ekosistem padang rumput biasanya terdapat di daerah Amerika Selatan, Australia, Hongaria, dan Rusia Selatan. Ciri-cirinya mereka memiliki curah hujan antara 25 sampai 50 cm per tahun ya. Contoh makhluk hidup yang sering kita lihat biasanya terdapat reptil yang lebih banyak, contohnya ular, kemudian biawak, dan lain sebagainya. Kemudian hewannya banyak hewan buas, contohnya serigala, singa, jaguar, cheetah. Kemudian pada ekosistem gurun, kita bisa melihat bahwa terdapat hamparan yang luas dan tandus ya, karena pada ekosistem gurun sangat jarang sekali turun hujan. Ciri-ciri yang sering kita lihat pada ekosistem gurun itu memang curah hujannya sangat rendah ya. Kemudian keadaan tanahnya itu sangat tandus sekali. Kemudian penguapan tinggi, evaporasinya itu tinggi sekali. Kemudian ciri-ciri hewan yang hidup di gurun itu adalah kalajengking, kadal, ular, tikus, dan lain sebagainya. Kemudian tanamannya berupa tanaman xerophyt ya, misalnya yaitu tanaman yang berakar panjang dan menyimpan air. Kemudian berikutnya yaitu tundra. Ekosistem tundra mudah biasanya kita jumpai pada daerah yang paling dingin ya. Biasanya ada di benua Arktik ya, ada di negara Rusia, kemudian di negara Kanada dan Finlandia. Nah, kalau di Indonesia ini ada di puncak Gunung Jayawijaya ya di Papua sana. Nah, tanamannya biasanya didominasi oleh alang-alang, perdu, lumut, dan lichen ya. Banyaknya ekosistem-ekosistem tersebut membuat kita harus sangat bersyukur atas berbagai macam keanekaragaman yang ada di dunia ya. Kemudian, setelah kita memahami berbagai macam keanekaragaman, kita bisa melihat peta persebaran hewan di Indonesia. Tentunya, peta persebaran hewan ini dipengaruhi oleh garis Wallace dan menyebabkan adanya berbagai macam perbedaan hewan maupun tumbuhan yang ada di beberapa pulau di Indonesia. Nah, kita bisa melihat di sini di daerah Sumatera didominasi oleh harimau, beruang, gajah. Di daerah Jawa kita bisa melihat harimau, badak, banteng. Kemudian di Kalimantan kita bisa melihat adanya orang utan. Kemudian di bagian tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kita bisa melihat berbagai jenis hewan yang berbeda dengan di bagian negara Indonesia yang paling timur. Tentunya hal seperti ini sudah mudah kita pahami, bukan? Nah, mari kita membedakan masing-masing. Nah, penyebaran flora fauna di Indonesia. Penyebaran flora fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tempat ya, yaitu kawasan Indonesia Barat disebut Oriental, kemudian kawasan Indonesia Tengah disebut kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia Timur. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, yaitu pertama kawasan Indonesia Barat atau Oriental.
Wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ciri-cirinya yaitu terdapat banyak jenis kera. Bekantan, orang utan, mudah kita jumpai ya. Kemudian hewan mamalianya berukuran sangat besar. Misalnya gajah, harimau, badak, orang hutan. Kemudian kita melihat warna bulu burung tidak terlalu mencolok. Yang mudah kita jumpai yaitu adalah jalak Bali. Nah, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan dilakukanlah berbagai macam pelestarian ya, agar hewan yang ada di kawasan Indonesia Barat tidak terancam punah. Kita bisa melihat berbagai macam jenis tumbuhan juga ya. Ini kalau jenis tumbuhan yang ada di wilayah Indonesia Barat, kita bisa melihat tanaman bunga melati, bunga bangkai, kemudian ini bunga anggrek hitam, dan ini adalah tanaman endemik. Berikutnya kawasan peralihan ya. Kawasan peralihan meliputi daerah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di sana banyak sekali dijumpai hewan endemik ya, misalnya burung maleo, anoa, komodo, dan tapir. Burung maleo ini khas ada di Sulawesi. Kemudian anoa juga khas ada di daerah Sulawesi juga ya. Nah, komodo kita melihat dia endemik di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian kawasan yang berikutnya yaitu kawasan Australian. Makanya adik-adik untuk mempermudah biasanya disebut dengan OPA. Ya, jadi ada 3 macam kawasan di Indonesia tadi, kita melihatnya OPA ya. Pertama oriental, berikutnya peralihan, berikutnya Australian. Nah, yang Australian meliputi wilayah Papua. Ciri-cirinya banyak kita jumpai hewan berkantung, misalnya kanguru, walabi. Kemudian warna bulu burung juga sangat menarik ya. Contohnya kasuari dan cendrawasih. Nah, itu tadi adalah kawasan fauna dan flora yang ada di Indonesia. Semoga kita bisa memahami, bisa mengetahui ternyata berbagai hewan yang sering kita jumpai, entah di kebun binatang atau di televisi, yang ada di Indonesia itu tidak tersebar begitu saja ya. Mereka membutuhkan perlindungan, mereka membutuhkan penanganan agar tidak punah, sehingga anak cucu kita bisa melihat berbagai macam keanekaragaman hewan maupun tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Kita akan belajar apa sih manfaatnya keanekaragaman hayati itu. Pertama yaitu sebagai sumber pangan. Nah, sumber pangan ini banyak sekali kita jumpai ya. Berbeda-beda pulau, biasanya berbeda-beda juga makanan khasnya. Contoh yaitu beras, jagung, sagu, bahkan berbagai macam buah-buahan ya. Tentunya kita sering melihat di daerah Indonesia Timur, sagu masih banyak dibudidayakan. Namun kalau padi, hampir seluruh provinsi, hampir seluruh pulau sudah membudidayakannya ya. Jadi marilah kita jaga berbagai macam sumber pangan ini ya, karena untuk membantu keberlangsungan hidup kita dan anak cucu kita. Berikutnya, manfaat yang kedua yaitu keanekaragaman hayati digunakan sebagai sumber obat-obatan.
tentunya tidak asing lagi ya kita melihat berbagai macam buah mengkudu, kemudian dijadikan obat herbal, kemudian kita melihat buah merah, kemudian buah kina, jeruk nipis, kayu putih, bunga mawar, bunga melati dijadikan berbagai macam ekstrak untuk obat-obatan ya. Hal itu sangat membantu manusia dalam mengatasi berbagai perubahan suhu, cuaca, ataupun kondisi yang kurang bersahabat. Contohnya yang paling mudah kita jumpai yaitu obat kina. Pil kina biasanya kita minum saat kita menjelang traveling atau pergi ke daerah yang masih banyak hutan-hutannya untuk mencegah kita agar tidak mudah tertular nyamuk malaria. Nah, pohon kina ini masih banyak dibudidayakan di daerah Sulawesi dan Papua ya. Begitu pula obat merah tadi ya, dari buah merah. Dia banyak sekali dibudidayakan di Papua ya. Manfaatnya tidak perlu diragukan lagi, banyak sekali. Nah, berikutnya yaitu manfaat keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu sebagai sumber kosmetik. Nah, ternyata kosmetik yang kita pakai selama ini tidak semuanya dari bahan kimia. Ada di antaranya yang bersifat herba ya. Bahan utamanya yaitu dari bunga, bahkan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya apa? Ayo. Ya, kita bisa menjumpai bunga melati, buah alpukat, kemudian lidah buaya, banyak ya dibudidayakan di Indonesia. Nah, berbagai macam tanaman tersebut biasanya diolah oleh perusahaan farmasi, kemudian ditambahkan berbagai macam zat, sehingga menjadilah kosmetik yang sering kita pakai sehari-hari. Berikutnya yaitu sebagai sumber sandang. Sumber sandang ini contohnya adalah kayu, kemudian apalagi sumber sandang ya, sumber sandang ini biasanya kapas, kemudian rami, ulat sutra, dan lain-lain. Cuma kalau sekarang sudah banyak beralih ke tekstil yang bersifat buatan ya. Nah, namun masih banyak orang yang menggunakan sumber sandang dari bahan alami, contohnya dari kapas atau dari sutra. Nah, kapas ini perlu ditanam, kalau sutra perlu dibudidayakan. Memang produksi dalam skala besar biasanya menggunakan dari industri tekstil ya, yang sebagian besar bersifat sintetis. Namun banyak juga kok penggemar produk tekstil yang dari bahan alami karena biasanya memiliki sifat dingin dan menyerap keringat. Berikutnya sumber papan, manfaat keanekaragaman hayati digunakan sebagai sumber papan. Contohnya yaitu kita bisa melihat berbagai jenis kayu yang ada di Indonesia ya. Selain sebagai sumber papan, biasanya juga untuk kesenian ya. Contohnya kayu jati dan lain sebagainya. Tidak hanya untuk membangun rumah, tetapi juga untuk perabot yang mengisi berbagai rumah di seluruh dunia. Produk dari kayu jati ini ketika sudah dijadikan perabot, kita bisa melihat sebagai bentuk buffet, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Sudah diekspor di seluruh dunia. Jadi Indonesia kaya sekali akan keanekaragaman hayatinya ya. Berikutnya yang keenam yaitu manfaat dari keanekaragaman hayati yaitu untuk melestarikan kegiatan budaya. Apa sih itu? Jadi di berbagai provinsi, di berbagai pulau di Indonesia masih banyak kegiatan budaya yang menggunakan berbagai macam keanekaragaman hayati. Contohnya budaya nyekar. Kita biasanya menggunakan bunga kantil, bunga mawar, dan lain sebagainya. Kemudian apabila ada pengantin di berbagai provinsi di Indonesia ya, biasanya di Pulau Jawa masih menggunakan bunga melati. Kemudian bunga kantil juga ya.
Kemudian untuk upacara ngaben di Bali biasanya menggunakan pandan, bunga kenanga, bunga mawar, bunga kantil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pohon cemara biasanya dipakai oleh keluarga yang sedang merayakan Natal. Kemudian hewan ternak tersebut, misalnya sapi dan kambing, biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan atau kurban. Bisa dipahami, sangat mudah sekali, bukan? Nah, berikutnya kita belajar untuk menyadari ya, ternyata keanekaragaman hayati itu tidak selamanya ada. Keanekaragaman hayati bisa saja hilang. Apa penyebabnya dari hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia? Nah, pertama biasanya yaitu adanya pencemaran pada tanah, air, dan udara. Siapakah pelaku pencemaran ini? Ya kita. Kalau kita tidak mengurangi dari sekarang, semakin tahun pencemaran itu akan semakin meningkat. Pencemaran tanah, banyak sekali contohnya ya, sampah yang selalu menumpuk. Kemudian pencemaran air, itu air perairan kita banyak terbuang oleh limbah-limbah industri ya, dan begitu pula pencemaran udara dari asap knalpot serta dari cerobong industri. Kemudian hilangnya habitat alami ya. Jadi hilangnya habitat ini biasanya disebabkan oleh bencana, pemukiman baru, kemudian pembukaan wilayah perkebunan. Berikutnya perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga bisa menyebabkan keanekaragaman hayati menjadi hilang ya. Bukan hilang secara langsung tetapi perlahan-lahan akan menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati itu sendiri. Karena semakin lama dunia mengalami global warming ya. Berikutnya yaitu adanya eksploitasi tanaman dan hewan-hewan tertentu ya. Jadi misalnya eksploitasi tanaman khusus tanpa dilakukan budidaya lagi. Contohnya yang paling mudah kita jumpai yaitu tanaman minyak kayu putih. Nah, ditanam terus karena disuling daunnya. Kalau tidak diimbangi dengan penanaman kembali, maka lama-kelamaan akan habis. Begitu pula pada hewan ya. Biasanya hewan ini yang mudah ya, sekarang yang sudah mulai punah yaitu harimau dan gajah. Gajah diburu untuk diambil gadingnya. Oleh karena itu harus dilakukan budidaya ya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya industrialisasi, industrialisasi pada tanaman dan hewan. Nah, industrialisasi tanaman dan hewan ini yaitu menggunakan satu jenis tanaman atau beberapa jenis tanaman dan hewan untuk kepentingan industri, sehingga menyebabkan keanekaragaman hayati tanaman yang lain tidak diperhatikan, sehingga akan hilang plasma nutfahnya atau hilang dengan sendirinya. Nah, itu tadi adalah contoh dari berbagai macam penyebab hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang keanekaragaman hayati. Semoga mudah dipahami ya. Dan kita nanti akan belajar kembali di pertemuan berikutnya.